Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengucap syukur atas berkat Tuhan pada pagi hari ini, atas napas kehidupan dan hari yang baru, melalui firman Tuhan pada saat ini yang akan menyapa kita untuk mengawali seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, yang selalu begitu baik menyertai kami. Dari hari-hari yang lalu hingga pada saat ini, Tuhan masih berbelas kasih kepada kami. Memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengawali kehidupan kami dalam satu hari ini, supaya berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria pasal 7 ayat 10. Dikatakan demikian, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Minggu, seorang pemuda berjalan keluar dari gedung gereja sambil menenteng Alkitab di tangannya. Ketika dia mendapati mobilnya yang diparkir di halaman gereja terhalang oleh mobil orang lain, ia pun memarahi tukang parkir dengan kata-kata yang kasar. Tukang parkir itu hanya tertunduk lesu, tetapi setelah pemuda itu pergi, tukang parkir berkata sambil mengelus dada, "Kok ada ya orang Kristen seperti itu, padahal baru keluar dari gereja." Dan faktanya masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ibadah hanyalah pergi ke gereja dan menganggap bahwa hubungan dengan Tuhan sama sekali tidak terkait dengan kualitas hubungannya dengan sesama. Mereka berusaha menjadi kudus di hadapan Tuhan, tetapi pada saat yang sama
mereka juga berlaku tidak adil terhadap sesama. Melalui Zakaria, Tuhan menegur dan memperingatkan seluruh umat Israel akan ibadah yang mereka lakukan selama ini. Mereka berdoa, berpuasa, mengikuti upacara keagamaan, rajin memberikan persembahan dan korban bakaran. Tetapi di sisi yang lain, mereka berlaku tidak adil terhadap janda, anak yatim, orang miskin yang ada di antara mereka. Ibadah mereka hanyalah rutinitas yang dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan berkat semata. Ibadah menurut standar Tuhan adalah ibadah yang tidak terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan, hidup benar dimanapun kita berada. Tidak hanya rutin memberi persembahan atau persepuluhan, melainkan berbelas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Matius 25 ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jangan menindas mereka. Keluaran 22 ayat 22 hingga 24 berkata, Tuhan akan mendengarkan seruan mereka dan murka Tuhan akan bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa janda, anak yatim, orang miskin begitu diperhatikan oleh Tuhan? Itu karena Tuhan peduli dengan mereka. Karena mereka lemah, sering diabaikan dan tidak diperhitungkan, dan juga sering tidak mendapat perlindungan, sehingga Tuhan hadir sebagai pelindung bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri kita. Bagaimana perilaku kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, murah hati, serta peduli pada kesulitan orang lain, jujur, adil, dan bisa dipercaya? Jika tidak, itu berarti ibadah kita belum sesuai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Ibadah yang kita lakukan seharusnya membawa dampak positif bagi hubungan kita dengan sesama, menjadi pelindung bagi orang lemah. Itulah ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami. Ajari kami Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kami akan ibadah dan juga semua rutinitas kehidupan kami. Agar kami boleh melihat dan mampu saling mengasihi dan saling peduli kepada kehidupan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Kiranya pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Agar firman-Mu boleh menjadi sukacita bagi kehidupan mereka. Dan keselamatan yang Tuhan bawa juga boleh mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan untuk tetap setia kepada perintah-Mu. Apapun yang kami kerjakan dalam satu hari ini, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terkhusus juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sampai pada saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit, yang juga yang dalam masa pemulihan,
Kiranya tangan Tuhan menyembuhkan, menguatkan, dan melepaskan mereka dari berbagai penyakit yang mereka derita. Hingga mereka boleh bersuka cita di dalam nama Tuhan untuk melalui setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Inilah doa kami Tuhan yang kami persembahkan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tetap menghimbau dari gereja ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, agar kita juga boleh bersuka cita melakukan kegiatan kita dalam satu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.